Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Kali ini kita akan kupas 4 filosofi keren dari Jepang yang bisa banget bantu kita ngelawan rasa malas dan nemuin makna sejati dari apa yang kita kerjain sehari-hari. Pernah nggak sih kamu janji sama diri sendiri, oke, besok gue mulai nge-gym, atau bulan depan gue pasti kelarin project itu. Kita bikin target, semangat banget di awal, tahu-tahu nggak kejadian. Kita semua pernah kok ngalamin ini. Siklus yang bikin frustrasi, di mana semangat di awal tiba-tiba lenyap gitu aja. Tapi tenang dulu. Kalau kamu pernah ngalamin ini, itu bukan berarti kamu gagal loh. Percaya deh, ini tuh tantangan yang dialami hampir semua orang. Ya, wajar aja sih sebagai manusia, kita kan maunya hasil yang instan, yang gede sekalian. Padahal, ngubah kebiasaan lama itu susah banget. Hasilnya, kita cepet capek, bosen, dan yaudah deh, nyerah. Terus gimana dong cara keluar dari lingkaran setan ini? Nah, solusinya atau langkah pertamanya itu sederhana banget tapi powerful. Datanya dari Jepang, namanya adalah Kaizen. Jadi, Kaizen itu apa sih? Gampangnya, kata ini tuh gabungan dari dua kata. Kai yang artinya perubahan, dan Zen yang artinya kebijaksanaan. Jadi, intinya bukan soal berubah drastis yang bikin kaget, bukan. Tapi soal bikin perubahan-perubahan kecil, pelan-pelan, tapi pakai akal sehat. Nah, di sini nih bedanya. Seringnya kan kita mikir, wah targetnya gede, usahanya juga harus gila-gilaan. Misalnya, langsung hajar belajar 2 jam sehari. Kedengarannya keren, tapi seringnya malah bikin kita kewalahan terus nyerah. Kaizen ini nawarin cara yang lebih cerdas. Coba deh mulai dari yang super kecil aja, tapi kuncinya konsisten tiap hari. Beneran, cuma 1 menit. Ini inti dari Kaizen. Coba deh luangin 1 menit aja setiap hari di jam yang sama buat ngerjain tujuan kamu. Kenapa cuma 1 menit? Karena, ya ampun, enteng banget kan? Nggak ada lagi alasan buat nunda-nunda. Beban mentalnya tuh hampir nol. Siapa sih yang nggak punya waktu 1 menit doang? Dan filosofi ini tuh jenius banget cara kerjanya di otak kita. Tiap kali kita berhasil ngerjain yang 1 menit itu, kita dapat kemenangan kecil. Rasanya tuh kayak, yes, gue bisa. Nah, perasaan sukses ini bikin kita nagih, pengen ngelakuin lagi besok. Ingat ya, sekecil apapun langkahnya, kalau dilakuin terus-terusan, lama-lama jadi bukit juga. Oke, kita udah berhasil mulai nih pakai Kaizen. Pertanyaan berikutnya, gimana cara bertahan? Nah, sekarang kita geser sedikit, kita bakal lihat gimana caranya kita bisa ngatur waktu dan tempat kita biar momentumnya tetap kejaga. Pernah dengar teknik Pomodoro? Ini tuh sistem buat ngatur waktu. Caranya simpel banget. Pertama, pilih satu kerjaan. Terus, pasang timer 25 menit. Selama 25 menit itu, kamu fokus total ke kerjaan itu aja. Nggak ada notif, nggak ada buka-buka tab lain. Begitu timer bunyi, istirahat 5 menit. Siklus ini bikin otak kita seger terus, jadi nggak gampang burn out. Biar makin kerasa Jepangnya, kita bisa gabungin Pomodoro ini sama konsep lain yang namanya Ichigo Ichie. Maksudnya gimana? Gini, pas kamu lagi fokus di sesi 25 menit, itu coba deh anggap momen itu tuh spesial, unik, dan gak bakal keulang lagi persis sama. Jadi kamu bukan cuma kerja, tapi kamu benar-benar hadir dan ngalamin momen itu. Ini bantu banget buat fokus total dan malah bisa nikmatin prosesnya. Oke, dari waktu, sekarang kita pindah ke ruang atau tempat kerja kita. Pernah nggak sih lihat meja berantakan terus kepala jadi ikutan pusing? Nah, itu dia. Karena lingkungan fisik kita itu ngaruh banget ke kondisi mental kita. Disinilah kekuatan dari Osoji, alias tradisi bersih-bersih ala Jepang. Di sana bahkan anak sekolah itu rutin loh bersihin kelasnya sendiri. Jadi coba deh sebelum mulai kerja, luangin 5 menit aja buat ngerapiin meja. Tindakan simpel ini bisa bikin otak kita jadi lega juga, ngebangun disiplin dan pastinya bikin kita lebih siap buat fokus. Kita udah ngomongin gimana caranya biar produktif. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapanya? Ini soal nyari motivasi utama yang ngasih arti ke semua tindakan-tindakan kecil yang kita lakuin setiap hari. Orang-orang di Okinawa, salah satu tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia, mereka percaya kalau kunci kebahagiaan itu adalah punya ikigai. Ikigai ini ya sederhananya alasan kita buat bangun pagi, sebuah tujuan yang bikin hidup kita jadi terasa berarti. Terus gimana cara nemuinnya? Nah, Ikigai ini ada di pertemuan 4 hal penting. Coba deh, ambil waktu sebentar buat nanya ke diri sendiri. Pertama, apa sih yang benar-benar kamu cintai? Kedua, apa jagoanmu? Keahlian terbaikmu apa? Ketiga, menurut kamu, dunia ini butuh apa dari kamu? Dan yang keempat, dari semua itu, apa yang bisa ngasilin uang? Keseimbangan hidup yang sejati itu seringkali ada di titik temu jawaban dari 4 pertanyaan ini. Nah, kalau kita udah nemuin Ikigai kita jadi lebih gampang buat ngalamin yang namanya flow.
Flow itu kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dalam satu aktivitas. Saking asiknya sampai lupa waktu. Kita nggak mikirin masa lalu, nggak cemas soal masa depan, fokusnya cuma di sini, saat ini. Punya tujuan hidup itu bikin kita bisa ngerasain lebih banyak momen memuaskan kayak gini. Oke, sekarang yuk kita sambungin semua benangnya. Gimana sih semua filosofi yang kelihatannya beda-beda ini bisa kerja bareng jadi satu sistem utuh buat bikin hidup kita lebih baik? Jadi gini gambaran besarnya. Anggap aja Ikigai itu tujuan akhir kamu, bintang utara yang jadi pemandu. Terus Kaizen itu langkah pertama yang super gampang buat mulai jalan ke arah sana. Nah, Pomodoro sama Osoji itu jadi semacam struktur harian yang bantu kamu buat tetap fokus di perjalanan. Semuanya nyambung, ngebentuk semacam spiral positif yang gak cuma bikin kamu lebih produktif, tapi juga bikin hidupmu lebih punya arti. Pada akhirnya, semua konsep keren ini balik lagi ke satu pertanyaan simpel buat kamu. Setelah dengerin semua ini, satu langkah kecil apa, mungkin cuma 1 menit aja, yang bakal kamu ambil hari ini juga buat memulai perjalananmu? Karena nggak ada perubahan yang terlalu kecil buat dimulai. Mulai aja dulu.